Assalamualaikum teman-teman, willkommen zurück auf meinem Kanal Nisha Diary. Halo semuanya, akhirnya kita sampai di bagian terakhir dari bab terakhir di buku Network Noe A1. Nah, ini adalah video penutup kita untuk level A1 ya. Perjalanan yang luar biasa, kurang lebih 2 bulanan lebih gitu ya. Di video ini kita akan mengasah semua kemampuan yang sudah kita pelajari. Nah, kita akan membaca laporan perjalanan, mereview semua jenis pertanyaan W-Fragen, belajar preposisi, dan lainnya gitu ya. Oke, sekarang kita mulai di halaman 141. Judul di atas adalah We Wars. Itu kependekan dari We Wars. We Wars itu artinya bagaimana ceritanya atau pengalamannya. Ini pertanyaan yang sangat umum untuk menanyakan pengalaman liburan seseorang. Di situ untuk poin 7A. Instruksinya, bacalah laporan perjalanan. Reisebericht itu laporan perjalanan. Welche Überschriften passen? Judul mana yang cocok gitu ya. Oke, di sini ada laporan perjalanan dari Laura 94 sama Ben 98. Kita juga akan mencocokkan sama poin-poin judul yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Sekarang kita artiin dulu judulnya. Yang pertama itu nomor 1, tips for München, itu tips untuk München di Munich gitu. Terus yang kedua, Mode im Zug, itu lelah di perjalanan. Yang ketiga, im Sommer ans Meer, itu ke laut di musim panas gitu ya. Der Weg zur Jugendherberge, itu jalan menuju hostel pemuda gitu, perjalanan. Der Weg, perjalanan. Yang kelima, mit dem Fahrrad nach Kassel, perjalanan dengan kereta ke Kassel. Perjalanan dengan sepeda maksudnya. Mit dem Fahrrad, perjalanan dengan sepeda ke Kassel musim. Terus Summer in der Stadt, itu musim panas di kota. Di sini ada Reisebericht atau laporan perjalanan. Yang pertama dari Laura 94, teman saya Lina dan saya berada di Munich pada bulan Agustus gitu ya. Kami berbelanja banyak. Terus di sini kami melihat banyak pemandangan, tempat wisata gitu. Wir hatten ein Zimmer in einer Jugendherberge etwas außerhalb. Kami mendapat kamar di Wisma Pemuda yang terletak sedikit di luar kota. Sauber und günstig, itu artinya bersih dan terjangkau, murah gitu ya. Wir waren seit dem Frühstück in der Stadt unterwegs und am Abend waren wir K.O., aber wir haben nicht mehr zur Jugendherberge gefunden. Kami sudah keluar kota sejak sarapan dan pada malam hari kami benar-benar K.O. tuh kelelahan, namun kami tidak dapat menemukan si Wisma Hotel tersebut gitu ya. Unsere Handy-Akkus waren leer, also hatten wir kein Internet und die Adresse hatten wir auch nicht. Baterai ponsel kami habis, jadi kami tidak memiliki internet dan kami bahkan tidak tahu alamatnya gitu ya. Zuerst war das noch lustig, aber nach einer Stunde nicht mehr. In der Nacht haben wir dann einen Taxifahrer gefragt, er hat uns geholfen und Auskunft gegeben. Man waren wir froh. Awalnya menyenangkan, tetapi setelah 1 jam, aber nach einer Stunde, sudah tidak lagi. Malam itu kami bertanya kepada seorang sopir taksi dan dia membantu kami dan memberi kami informasi. Wah, kami senang sekali gitu ya. Lalu lanjut dari Ben 98, pada musim gugur im Herbst waren 4 orang teman dan saya menghabiskan seminggu di Laut Baltik. Kami bersepeda sejauh 300 km sampai dari Stralsund ke Lübeck. Nah, Lübeck perjalanannya 300 km naik sepeda ya.
Kami menginap di wisma tamu dan selalu berangkat tepat setelah sarapan. Die Tour war total schön. Tour itu benar-benar indah tetapi juga melelahkan. Auch anstrengend. Nach einer Woche sind wir mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Setelah 1 minggu, kami naik kereta pulang ke rumah. Kami semua, wir waren alle total müde, haben geschlafen und dann tatsächlich unseren Bahnhof verpasst. Kami kelelahan dan ketiduran, kesiangan, dan kami ketinggalan di stasiun kereta. Kondektor baru membangunkan kami sebelum kami tiba di Kassel. Kami kemudian mengunjungi beberapa teman di Kassel. Dan lalu kemudian kami berkendara lagi sejauh 150 km dengan kereta api tentu saja gitu. Nah, ini cocok dengan judul yang mana? Tadi ada kata Jugendherberge, berarti cocok sama yang gambar A itu 4. Terus kalau yang B itu naik sepeda. Berarti yang kedua judulnya bisa naik sepeda ya. Berarti yang 5 ya. Tapi ini judulnya Nach Kassel. Mit dem Fahrrad nach Kassel. Tapi sebenarnya dia naik kereta. Jadi antara 5 atau 2. Mungkin kita bisa tulis dua-duanya aja ya. B2 sama 5. Jadi pertama dia naik sepeda dulu mit dem Fahrrad. Terus naik kereta kelelahan karena capek. Terus lanjutkan lagi ke Kassel baru naik sepeda lagi. Gitu. Sekarang di bagian 7b itu instruksinya lesen Sie Text A noch einmal und beantworten Sie die Fragen. Bacalah kembali teks A sekali lagi ya dan jawablah pertanyaannya. Yang pertama, wo hat Laura Urlaub gemacht? Itu udah ada jawabannya. Laura hat in München Urlaub gemacht. Laura melakukan liburan di München, di Munich. Terus yang kedua artinya wann war sie dort? Kapan dia ke sana? Ketiga, mit wem is Laura in Urlaub gefahren? Itu dengan siapa Laura pergi berlibur? Yang keempat, wie war die Jugendherberge? Bagaimana keadaan hostel pemuda itu? Yang kelima, warum haben sie nicht zurückgefunden? Mengapa mereka tidak menemukan jalan pulang gitu ya. Terus yang keenam, wer hat ihnen geholfen? Siapa yang membantu mereka? Misalkan nomor 1 udah dijawabkan, in München. Terus yang kedua, kapan dia ke sana gitu kan. Berarti pada bulan Agustus di sini ya, im August. Terus yang ketiga, mit wem? Mit temannya tadi ya, mit Freundin. Mit ihrer Freundin. Tina. Terus yang keempat, bagaimana katanya hostel pemuda itu? Katanya jawab aja kayak tadi bilangnya sauber, ungünstig. Terus warum haben sie nicht zurückgefunden? Kenapa mereka tidak bisa menemukannya? Ini ya, kein Internet, die Adresse hatten auch nicht. Jadi nggak ada alamatnya. Sie hatten die Adresse nicht und die Handy waren leer. Yang keenam, wer hat ihnen geholfen? Siapa yang membantu? Wer hat ihnen geholfen? Siapa yang bantu mereka? Itu Taxifahrer ya. Ein Taxifahrer. Nah, sekarang kita ke bagian yang ada di kotak gramatik G. Ini Frageworte, itu artinya kata tanya ya. Kata tanya. Kotak ini rangkuman super penting dari semua kata tanya yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai 12. Ini adalah fondasi untuk bisa bertanya dalam bahasa Jerman. Mari kita bedah satu persatu ya. Nah, yang pertama, untuk menanyakan orang atau person di sini.
itu untuk nominatif where, artinya siapa. Terus untuk siapa di situ untuk menanyakan subjek ya. Contoh di situ misalkan where had geholfen, yang tadi pertanyaan tadi. Where had Ihnen geholfen itu kan siapa yang telah membantu gitu. Akusatif itu when, siapa menanyakan objek langsung. Contohnya when has du getroffen, siapa yang kamu temui. Jadi nominatif itu where, artinya siapa, untuk menanyakan subjek ya. Kalau akusatif itu pertanyaannya when, itu siapa juga artinya. Ini untuk menanyakan objek langsung. Jawabannya contoh ya, untuk pertanyaannya bukan jawabannya. When has du getroffen, siapa yang kamu telah temui gitu. Kalau yang datif itu wem, untuk itu artinya kepada siapa. Datif wem, kepada siapa atau siapa. Nah, ini menanyakan objek tidak langsung. Objek tidak langsung yang datif. Contohnya wem had er geholfen, kepada siapa dia telah membantu. Kepada siapa dia telah membantu. Nah, untuk menanyakan ini satu lagi, benda atau hal, such a, itu untuk nominatif dan akusatif aja. Nominatif dan akusatif was artinya apa. Menanyakan ini menanyakan subjek atau objek benda. Contohnya was is passiert, apa yang telah terjadi. Di mana ya tulisnya? Coba di sini. Was is passiert, apa yang telah terjadi, atau was has du gemacht, apa yang telah kamu lakukan. Untuk menanyakan informasi lainnya itu ada kata wo, di mana menanyakan lokasi statis, membutuhkan kata kerja seperti sein, wohnen gitu ya. Wohin itu juga menanyakan kemana, menanyakan tujuan gerakan, membutuhkan kata kerja gerak seperti gehen, fahren gitu. Kalau woher itu menanyakan dari mana. Wann itu kapan, wie lange berapa lama. Ini waktu ya, waktu, menunjukkan waktu yang spesifik gitu. Wie lange itu berapa lama kan. Wie bagaimana, menanyakan cara atau keadaan. Terus warum itu menanyakan alasan. Ini tempat, ini waktu, ini keadaan. Oke, jadi kalian harus bisa menguasai kata tanya ini untuk percakapan sehari-hari dalam bahasa Jerman gitu ya. Di sini ada contoh latihan 7C untuk mempraktikkan penggunaan kata tanya ini dengan mengisi pertanyaan berdasarkan teks dari si Bern 98 ya. Tentang Bern. Contoh di situ, wann waren Bern und seine Freunde in Stralsund? Kapan Bern dan teman-temannya berada di Stralsund gitu. Jawaban dari nomor 1C yang wann waren Bern und seine Freunde in Stralsund, kapan, berarti jawabannya im Herbst ya. 1 im Herbst. Terus yang kedua, kita bikin kata tanyanya dulu. Ini tentang nanyain haben Sie zusammen gemacht, apa yang mereka lakukan bersama. Berarti kalau apa berarti pakainya was ya. Was haben Sie zusammen gemacht, apa yang mereka lakukan bersama. Berarti tentang naik sepeda bareng-bareng itu namanya Radtour. Eine Radtour. Terus yang ketiga, nanyain
gedauert itu kayak berapa lama. Berarti kalau berapa lama durasinya berkaitan dengan wie lange ya. Wie lange hat die Tour gedauert. Berapa lama tadi bilangnya 1 minggu ya. Eine Woche. Lanjut di situ nomor 4 ya. Sind Sie nicht in Hannover ausgestiegen, yang ini itu kenapa mereka tidak turun di Hannover gitu ya. Itu nanyain alasan kan, berarti pakainya kata warum. Menanyakan alasan yang ini. Warum sind Sie nicht in Hannover ausgestiegen? Jawabannya karena tadi kelelahan dan ketiduran. Jadi bilang aja Sie sind eingeschlafen gitu, ketiduran. Terus siapa yang membangunkan mereka? Ini nanya titik-titik yang membangunkan berarti nanyain orang. Itu siapa? Berarti pakainya wer ya. Yang bangunin der Schaffner. Terus yang ini haben Sie in Kassel getroffen? Tanyainnya apa? Bertemu dengan siapa gitu. Apakah bertemu di Kassel, siapa yang mereka ketemui gitu. Setelah bertemu siapa? Wen berarti ya, nanyain dengan siapa. Nanyain objek yang ditemuin berarti Freunde, temannya. Oke, selesai sudah. Sekarang lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman ini kita masih membahas tentang memahami laporan dan menulis tentang laporan perjalanan ini ya. Reiseberichte verstehen und schreiben, lalu mengajukan pertanyaan dan menjawab tentang perjalanan. Terus di situ poin yang D, baca laporan dari Christian dan tulis 6 pertanyaan secara berpasangan. Terus bertukarlah pertanyaan dengan pasangan dan jawab pertanyaan tersebut. Di situ kalian latihan sama teman gitu ya untuk membuat pertanyaan kayak sebelumnya. Terus di sini ada pengalaman dari perjalanan liburan Christian. Di musim dingin ini katanya saya terbang ke Salzburg bersama teman perempuan saya untuk bermain ski. Ke Salzburg ya, ke Salzburg terbang gitu. Setelah sampai di sana sesuatu terjadi. Saya salah mengambil koper. Koper saya berwarna hitam. Seperti kebanyakan koper lainnya. Saya baru menyadarinya di malam hari pada di hotel gitu ya, di hotel. Saya membuka koper itu, tetapi barang-barang di dalamnya bukan milik saya. Yang ada hanya kaos oblong dan celana renang katanya. Ab dem Moment war ich total faul, denn ich habe auf meinen Koffer gewartet. In der Zeit habe ich einfach im Zimmer gechillt und Filme und Videos geschaut. Oke, jadi sejak saat itu saya benar-benar malas karena saya menunggu koper saya. Sementara itu saya hanya bersantai di kamar dan menonton film serta video. Setelah 2 hari, koper itu tiba. Cuacanya sangat bagus ya. Das Wetter war wunderbar und ich bin viel Ski gefahren. Saya bermain ski, banyak bermain ski gitu ya. Kami sudah 4 minggu sekarang dan akan kembali ke rumah gitu. Setelah 4 minggu kami sudah berada di rumah. Kami sudah berada di rumah selama 4 minggu sekarang. Sebelum perjalanan kami berikutnya, saya akan membeli koper berwarna hijau katanya. Das ist meine Lieblingsfarbe. Karena itu warna favorit saya. Di sini ada kata grün itu hijau ya. Terus Lieblingsfarbe itu
warna favorit saya. Sekarang kita ke poin 8A. Di situ instruksinya adalah diminta untuk bekerja bertiga ya. Terus setiap orang membaca teks 7A dan D, tandai semua Zeitangaben mit Präpositionen, ordnen Sie die Zeitangaben dan in eine Tabel. Di situ instruksinya kan minta bekerja bertiga, lalu membaca satu teks dari situ 7A, baca teks lalu menandai semua keterangan waktu yang pakai preposisi. Habis itu kita masukin semua ke tabel yang di sini. Oke, terus di kotak G ini di sebelahnya itu kita dapat daftar preposisi yang biasa dipakai buat nunjukin waktu dalam bahasa Jerman. Semua preposisi ini diikuti oleh bentuk datif ya. Zeitangaben, keterangan waktu gitu. Keterangan waktu. Di situ ada dimulai dari kata ab. Ab itu artinya mulai dari. Mulai dari digunakan untuk masa depan. Contohnya misalkan ab morgen, mulai besok. Terus ab nächster Woche itu tuh mulai minggu depan. Terus an di sini artinya pada. Pada digunakan untuk hari atau tanggal tertentu ya. Contohnya an einem Montag, pada hari Senin. Terus an meinem Geburtstag, pada hari ulang tahun saya. Nah, karena pakai datif, jadi pakainya an plus dem. Jadi am. Jadi misalnya am Montag, terus am Wochenende. Terus di sini ada kata in. Im August, di bulan Agustus. Terus misalkan im Sommer, di musim panas. Terus im Jahr 2025. Im itu berasal dari kata in dem. In plus dem. Terus nah itu artinya setelah. Menunjukkan waktu setelah suatu kejadian. Misalkan nach dem Frühstück. Terus nach der Schule, setelah sekolah gitu ya. Seit itu sejak. Nah, sejak berawal di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Lalu sampai sekarang. Contohnya seit einem Jahr. Sejak 1 tahun. Terus seit Desember. Sejak bulan Desember. Karena ini datif, maka ein Jahr jadi einem ya. Yang ini yang sebelumnya einem itu jadi einem Jahr, karena ein Jahr jadi einem Jahr. Terus vor itu artinya sebelum atau yang lalu, menunjukkan di masa lalu ya. Misalkan vor einem Monat, sebulan yang lalu. For der Reise, sebelum perjalanan. Terus di sini ada contoh im Moment. Misalkan singkatan dari indem. Im Moment, singkatan dari indem. Indem Moment, saat ini atau sekarang. Terus karena ini datif ya, kalian harus menandai kayak gini. Der jadi dem, di jadi der, das juga jadi dem. Contohnya kan in dem August, jadinya im August. Terus an dem Montag, jadinya am Montag. Gampang kan? Terus kita lanjut di bagian 8B di sini. Instruksinya adalah kita harus menggabungkan kapan kita melakukan sesuatu dan apa yang dilakukan. Ini untuk menggabungkan ya, menghubungkan, menulis kalimat gitu dari
kapan kamu melakukan ini, terus pakainya kapan gitu. Contoh yang bisa kita buat, misalkan di sini udah ada vor dem Frühstück dusche ich. Sebelum saya sarapan, saya mandi gitu ya. Contoh yang lain, misalkan nach dem Frühstück dusche ich. Setelah sarapan, aku mandi, misalkan sarapan dulu ya. Terus seit dem Sommer, sejak musim panas, lerne ich Deutsch. Berarti sejak musim panas aku belajar bahasa Jerman. Masih dilakukan, seit kan sejak, dari lalu sampai sekarang. Terus misalkan im Urlaub lese ich viele Bücher. Saat liburan saya banyak baca buku gitu ya. Terus misalkan for der Prüfung lerne ich viel. Sebelum ujian aku banyak belajar, seperti itu. Nah, kita tinggal cocokin aja waktunya dari kata-kata ini sama yang di sini. Lalu bikin kalimatnya, dan juga jangan lupa semua preposisinya harus diikuti bentuk datif ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke poin yang 10A sama 10B. Di situ ada audio. Kita mari dengarkan audio 260 10A untuk mendengarkan huruf F atau V di sini ya. Terus juga mendengarkan lagi di poin yang B itu 261. Eins. Vorstellen. 2. Frühstück. 3. Warten. 4. Vor. 5. Video. 6. Film. 7. 4. 8. Wir. 9. Viele. Der Fotograf fährt nach Frankfurt. Wir wollen im Winter wandern. Volker vergisst immer das Verb verkaufen auf Spanisch. Wollen wir 4 vielleicht im Februar nach Wien fahren? Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada judul Ima dieses Wetter. Selalu cuaca seperti ini. Selalu cuaca seperti ini. Cuacanya selalu seperti ini gitu ya. Terus yang poin 11A di situ arah mata angin artinya ya. Terus di mana kota-kota di Jerman, di mana saja kota-kota di Jerman, kerjalah dalam kelompok, temukan kota-kota pada bagian depan buku dan catat kota mana yang berada di utara, selatan, utara, timur, selatan gitu ya, barat atau tengah. Ini tengah gitu. Siapa yang akan selesai lebih dulu? Oke, di situ ada kota-kota di Jerman kayak Leipzig, Kassel, Freiburg, Bremen, Lübeck, Stuttgart, kayak gitu ya. Terus di sini yang poin 11B, baca berita liburan dan cocokkan dengan laporan cuaca. Siapa yang berlibur kemana gitu. Terus yang ini, Ana. Hari ini kita pergi ke kastil gitu ya. Pemandangan kotanya sangat menakjubkan.
pemandangan kota dan pegunungannya. Di Berge itu pegunungan menakjubkan gitu ya, bagus gitu. Sonic itu cerah, hangat, warm, und kein Wind, ein Traum. Cerah, hangat, dan tidak berangin seperti mimpi. Ein Traum itu seperti mimpi. Terus yang ini dari Leo, so cold here. 4 grad minus, di sini sangat dingin 4 derajat, di bawah 0 berarti ya. Es night, dan sedang turun salju. Untungnya zum Glück gibt es Museen und Cafés. Untungnya ada museum dan kafe. Heute haben wir Pech, das Wetter ist nicht gut. Hari ini kita punya nasib buruk, cuacanya tidak bagus, dan es regnet und regnet. Hujan terus-terusan. Kita punya banyak waktu untuk belanja. Semoga matahari besok bersinar. Terus di sini dari Barbara, wir waren den ganzen Tag in der Stadt. Das Wetter war schön, warm, sonnig und nur ein paar Wolken. Kami sepanjang hari di kota, cuacanya bagus gitu ya. Cuacanya itu hangat, cerah, dan sedikit berawan gitu. Oke, ini udah aku artiin ya tadi, yang Osten itu timur, Süden itu selatan, Westen itu barat, Mitte itu tengah. Nah sekarang di bagian sini ada nama kotanya, terus nama cuacanya. Sonic itu cerah, Sonic bewölkt itu berarti cerah berawan ya, bewölkt itu berawan, Regen itu hujan, Sonic itu cerah, Schnee itu sedang turun salju. Kita baca poin 11C. Di situ untuk tandai kata-kata yang temanya tentang cuaca, tandai di Wolke. Yang pertama di Wolke, es ist bewölkt. Oke, yang kedua di situ der Regen, berarti kalau der Regen itu kan hujan ya, berarti es regnet. Kalau yang pertama tadi di Wolke itu awan, terus es ist bewölkt itu berawan. Terus yang ketiga itu kayak ada gambar matahari, kita berarti nyebutnya di Sonne. Die Sonne scheint, es ist sonnig. Matahari bersinar, jadinya cuacanya cerah. Lalu yang ini der Schnee, salju gitu ya, berarti es night, sedang turun salju. Yang ini via, terus ada plus, terus yang lainnya, berarti ini nandain kita harus isi kayak berapa cuacanya gitu ya. Misalkan 4 grad, terus ini berapa cuacanya kan, 4 derajat kayak di sini. Terus di situ sebelahnya minus gitu ya, bisa plus bisa minus. Lalu yang keenam itu ada gambar berangin kan, berarti der Wind, es ist windig, angin berarti es ist windig, berangin. Kalau misalkan di Hitze itu panas, berarti es ist heiß. Di Kälte dingin, es ist kalt, dingin. Nih aku tulis di Hitze panas, es ist heiß. Sekarang di Jerman cuacanya lagi panas banget, ini aku lagi pakai kipas, maaf banget kalau ada suara kipas gitu ya. Terus di sini ada di Kälte, misalkan contoh lain, es ist kalt, dingin. Tapi kalau lagi musim dingin di Jerman dingin banget. Di bawahnya ada kotak frasa gitu ya, untuk mendeskripsikan cuaca nih di sini. Es ist warm, kalt, heiß, windig, bewölkt, sonnig gitu. Terus ada die Sonne scheint, matahari bersinar. Di sini hujan, sedang hujan, es regnet, atau sedang turun salju, night. Lalu wir haben im Sommer grad atau berapa
plus atau minus winter in es is immer of manchmal selten nie. Manchmal itu kadang-kadang gitu, kalau of itu sering, selten jarang, nie tidak pernah gitu ya. Oke, di sebelahnya ada kotak gut gesagt tentang cuaca. Sekarang kita dengarkan audionya supaya paham gimana cara ngucapin ini. Gut gesagt. Wetter. Mann, ist das heiß. So eine Hitze. So ein Mistwetter. Es schüttet. Kalau yang ini tadi artinya wow panas banget gitu ya, cara mengekspresikan kekagetan atau keluhan tentang cuaca panas. Yang ini juga. Terus kalau ini so ein Mistwetter itu cuaca sialan, cuaca buruk gitu ya, ungkapan informasi untuk cuaca buruk. Kalau ini schüttet itu hujan deras banget. Schütten secara harfiah berarti menuang gitu ya, jadi ini seperti hujan dituang dari langit. Dan inilah halaman terakhir kita untuk pembahasan dari Network Noi A1. Di sini ada judulnya Reiseziele in Deutschland, artinya tujuan wisata di Jerman. Terus di situ ada 12A instruksinya. Welche Reiseziele kennen Sie in Deutschland? Erzählen Sie. Itu artinya tujuan wisata mana yang Anda kenal di Jerman, ceritakan. Ini adalah pemanasan untuk berbicara kita tentang tempat-tempat yang mungkin kita udah tahu. Di situ ada Ich kenne Berlin. Katanya saya sudah tahu Berlin, saya pernah ke sana 1 kali. Misalkan in Berlin habe ich ... gitu. Sekarang lanjut di poin yang B, itu artinya kemana orang Jerman suka berlibur. Bekerjalah dalam kelompok bertiga. Setiap orang membaca bagian A, B, atau C dan jawablah pertanyaannya. Pertama, wohin fahren die Deutschen gern? Kemana orang Jerman suka pergi? Yang kedua, was machen sie dort? Apa yang mereka lakukan di sana? Terus di sini ada judulnya Urlaub zu Hause ist in. Liburan di rumah sudah tiba. Terus yang ini, die Deutschen reisen gern und viel. Orang Jerman suka berpergian baik ke luar negeri maupun di dalam rumah ataupun di dalam Jerman maksudnya ya. 35% berlibur ke sana. Terus yang ke A di sini ya, Laut Utara atau Laut Baltik. Orang Jerman suka berpergian ke utara Jerman dan berlibur di tepi laut, di pulau gitu ya. Einer Insel itu di pulau. Meer itu laut gitu ya. Dort kann man schwimmen, Sport machen und einfach den Urlaub genießen. Es ist nicht so warm wie im Süden, aber die Landschaft und die Strände sind wunderschön. Itu artinya dari sini ya kita terjemahkan, di sana orang-orang dapat berenang, berolahraga, dan sekedar menikmati liburan gitu ya. Terus di sini cuacanya tidak sehangat di selatan, tetapi pemandangannya dan pantainya sangat indah. Di sini yang B, liburan di kota sangat populer. Nomor 1 tentu saja Berlin, di ibu kota. Berlin itu ibu kota ya, Hauptstadt. Tetapi juga Hamburg dan München, Dresden, dan juga Köln juga populer. Kota-kota tersebut menawarkan banyak peluang budaya. Tapi tentu saja banyak natur tuh alam ya, kayak taman. Terus sehingga liburannya tidak membosankan. Yang ketiga C ini pegunungan di Jerman juga mungkin tidak terlalu tinggi, tapi cocok untuk hiking, skifahren, dan menikmati alam. Itu cocok banget, kayak perfect gitu ya, kayak perfect gitu. Orang-orang Jerman misalnya berpergian ke Garmisch-Partenkirchen oder Berchtesgaden.
4 desa di sana, 4 desa cantik gitu ya, yang indah dan makanannya juga enak gitu. Terus kayak apa ya, ini tuh maksudnya Ein Traumurlaub itu liburan impian gitu. Oke, sekarang kita baca yang di kotak nih. Ini kotak über einen Textberichten itu melaporkan tentang sebuah teks. Nah, ini adalah tips untuk meringkas atau melaporkan isi sebuah teks. Markieren Sie wichtige Informationen im Text. Tandai informasi penting di dalam teks pertanyaan. W sangat membantu. W Fragen membantu. Ordnen Sie die Information und berichten Sie. Kayak cocokkan gitu ya informasinya dan laporkan. Ini strategi untuk belajar efektif tentang melaporkan sebuah teks gitu ya. Oke, di sini kita jawab yang nomor 1 dulu, yang ini. Wohin fahren die Deutschen gern? Jadi orang Jerman suka pergi kemana? Misalkan in den Norden ya. In den Norden tadi sesuai dengan teks. In den Norden. Terus an Nord oder Ort sie ans Meer oder auf eine Insel. Yang ini ya tadi bahasnya. Terus yang ini, yang kedua, apa yang mereka lakukan di sana? Kayak melakukan swimmen, berenang gitu kan, olahraga. Terus lihat pemandangan, menikmati pemandangan landschaft dan menikmati pantainya. Und Strande genießen. Oh, ini tuh jawabnya satu-satu mungkin kali. A jawabnya misalkan kemana mereka pergi, orang Jerman pergi, terus apa yang mereka lakukan. Yang B, pergi kemana mereka, lalu apa yang mereka lakukan gitu ya. Kalian bisa jawab sendiri yang poin B sama C nya. Intinya seperti itu ya untuk melaporkan liburan mereka. Oke, selesai sudah pembahasan kita di bab 12. Jadi pada intinya rangkuman di bab 12 ini ya, kita di bab 12 ini membicarakan tentang apa sih? Mulai dari einen Weg beschreiben ya, mendeskripsikan perjalanan gitu, misalkan bisa naik bisa ke stasiun pakai U-Bahn atau gimana gitu ya. Untuk ke stasiun bisa naik U-Bahn atau naik bis nomor berapa kayak gitu. Terus kita juga membicarakan menulis pos surat gitu ya, dimulai dari sapaan kayak gitu ya, pembuka, terus gimana penutupnya, salamnya. Terus kita udah belajar Reihenfolge beschreiben dari mulai zuerst tuh kayak pertama-tama, terus kemudian kayak gitu lanjutan sampai pada akhirnya gitu ya. Terus kita sudah membicarakan tentang cuaca hari ini ya, ada sweater, isun atau nicht gut. Misalkan cuacanya berangin, windig, bewolk itu mendung, berawan gitu ya, hujan atau salju. Di sini hangat, dingin atau panas kayak gitu. Sama kita udah belajar di bab 12 ini pronomen man gitu. Terus kita juga belajar penghubung kalimat den gitu. Terus juga kita udah belajar tadi Fragewörter, nanyain pakai where, was, when, was, when. Untuk bertanya, kalau misalkan nanyain tempat pakainya wo, wohin gitu. Untuk nanyain waktu bisa pakai wann, wie lange. Nanya bagaimana keadaannya, terus nanya alasan pakai warum. Terus kita juga udah bahas Zeitangaben, Präpositionen mit Dativ kayak up, an, in gitu ya, semuanya sampai vor gitu. Alhamdulillah, wir haben es geschafft. Kita berhasil, kita sudah menyelesaikan seluruh buku Network Neu A1. Aku sangat bangga dengan teman-teman semua yang belajar dari YouTube aku. Semoga videonya dari bab 1 sampai bab 12 ini bermanfaat. Di video ini kita udah mereview semua ya, kayak belajarnya tentang apa aja di A1
Ini adalah bekal yang sangat kuat untuk kalian melangkah ke level A2. Terima kasih banyak yang udah belajar bareng Nisha Diari. Semoga semua video ini bermanfaat dan membuat perjalanan belajar bahasa Jerman kalian menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Jangan berhenti di sini ya, kalian harus lanjut sampai A2 dan seterusnya gitu, karena aku pun masih terus belajar bahasa Jerman gitu. Terus semangat, terus berlatih, dan terima kasih semuanya. Vielen Dank für alles, für Erfolg auf eurem weiteren Weg und hoffentlich bis bald im A2. Okay, tschüss.